Halo, kembali lagi dengan saya Agatha. Di video kali ini saya akan bahas tentang rasa malas. Karena heran gitu ya, rasa malas suka menempel pada mahasiswa-mahasiswi yang lagi skripsian. Kenapa coba? Kembali ke hukumnya dong, sebab akibat. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu support channel aku ya. Oke, terima kasih. Pada akhirnya, semua mahasiswa-mahasiswi akan diperhadapkan dengan skripsi. Ya, tentunya di semester akhir perkuliahannya. Biasanya skripsi itu dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan. Tidak semua mahasiswa sih beranggapan seperti itu. Bayangin nih, masih semester 6 sudah mulai tertekan karena akan menghadapi skripsi. Kasian kan skripsi, difitnah, dianggap beban. Pada kenyataannya, apakah skripsi semenakutkan itu? Ya enggak dong ya. Berbicara soal rasa malas, semua orang pasti pernah merasa malas. Entah itu dalam mengerjakan skripsi, dalam bekerja, mengerjakan tugas, atau apapun itu. Jadi, buat kalian yang sedang malas, kalian itu tidak sendiri. Karena semua orang pasti pernah merasa malas. Oleh karena itu, jangan menyalahkan diri ataupun menghukum diri sendiri secara berlebihan ya. Hanya karena semua orang pernah malas, bukan berarti sikap itu dibenarkan. Malas itu sih wajar ya, manusiawi. Tapi kalau mencintai rasa malas secara terus-menerus, itu baru tidak wajar. Kalau kita mempertahankan rasa malas, itu ibarat kita memanjakan id dan melanggar super ego, sehingga itu bisa menimbulkan kecemasan. Dampaknya apa coba? Ya, ada rasa bersalah, rasa tertuduh, mulai muncul pikiran-pikiran merasa nggak berguna, nggak bisa, merasa gagal, merasa orang lain hebat tapi diri sendiri nggak bisa gitu. Capek kan? Pikiran kita itu perang dan capek banget gitu. Orang lain nggak tahu, malah ikut-ikutan menyalahkan kita. Sedikit info ya, super ego yang saya sebutkan tadi itu struktur kepribadian kita. Salah satu struktur kepribadian kita menurut Freud ya. Jadi ada 3, id, ego, dan super ego. Id itu naluri ataupun insting bawaan. Bisa dibilang juga sih nafsu secara biologis. Jadi kayak rasa lapar gitu. Itu contohnya. Kemudian ego. Ego ini sistem kepribadian yang bertindak. Bisa dibilang juga sih pelaku. Jadi ego yang membawa keluar id, mematuhi peraturan id, serta menjalankan perintah super ego gitu. Super ego itu sistem kepribadian yang isinya itu hati nurani, moral, standar sosial. Intinya tentang aturan-aturan. Hubungannya dengan pembahasan kita ini, id yang menyuruh super ego itu untuk melakukan malas gitu. Otomatis super egonya kan jadinya dilanggar. Nah, itu yang menimbulkan kecemasan. Sehingga kita mulai berpikir, nggak bisa, nggak mampu, tertuduh gitu. Secara psikologis, begitulah kira-kira gambaran struktur kepribadian kita setelah mereka berdiskusi siapa yang keluar. Rasa malaskah atau semangat gitu. Kalau kita mau mengatasi rasa malas, kita harus tahu dulu nih, penyebab malas yang kita rasakan itu apa. Konteksnya di sini tentang skripsi ya. Penyebab malas menyelesaikan skripsi, di sini saya akan bahas ada 3 poin. Yang pertama, tidak menguasai materi. Tidak menguasai bukan berarti tidak bisa ya, tapi karena sudah mensugesti otak bahwasanya skripsi itu sulit gitu. Mungkin di sini mengalami beberapa hambatan seperti belum menemukan judul skripsi, belum mendapatkan tempat penelitian, sampel penelitian, proses pengambilan datanya seperti apa, tidak mengetahui fenomena apa yang akan diteliti, tujuan akhirnya seperti apa, tidak ada gambaran pemahaman. Skripsi ini seperti apa, pengerjaannya dimulai dari mana, tujuan penelitian ini apa gitu. Intinya, ketika mengalami kesulitan ataupun hambatan, tidak menguasai materi skripsi, baik itu fenomena, teori, subjek penelitian, pengambilan data, dan lain sebagainya,
itu yang menyebabkan motivasinya itu menurun. Dampaknya apa coba? Mulai muncul rasa malas gitu. Teman-teman ingat ya, bisa itu karena mau berusaha, mau belajar dan mencari tahu. Mau berusaha mengedepankan super ego gitu, meredam id. Saran saya, jauhkan pikiran bahwa skripsi itu sulit. Karena semua bisa kalau misalnya kita mau mencoba dan belajar. Kesulitan dan tantangan itu ya tetap ada, pasti ada. Semisal kita menemukan kesulitan, coba cari solusinya. Pahami dulu inti permasalahannya, kemudian cari solusinya. Yang kedua, tidak bersahabat dengan dosen pembimbing ataupun doping. Dosen pembimbing ini kan orang yang akan membimbing kita selama proses pengerjaan skripsi ini. Jadi, selama skripsi berlangsung, ada peran dosen pembimbing di sana. Bisa dibilang juga, dosen pembimbing ini adalah rekan kerja sekaligus mentor kita selama pengerjaan skripsi. Jadi, kita harus membangun hubungan yang baik, yang nyaman dengan dosen tersebut. Dosen pembimbing mempunyai sistem bimbingan yang berbeda-beda kepada mahasiswa-mahasiswi bimbingannya. Ada yang membuat jadwal bimbingan 2 kali seminggu misalnya. Sudah ditentukan jam dan waktunya. Ada yang kapan saja dijumpai tetap bersedia. Enak ya kalau misalnya nemu dosen pembimbing yang seperti ini. Ada juga yang sistem bimbingannya itu dikirim via email, apalagi di pandemi seperti ini ya. Di sini sebenarnya kita kurang bisa diskusi gitu, karena balasannya kan dikirim via email. Kita tidak bisa berdiskusi ataupun adu argumen langsung dengan dosen tersebut. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, biasanya dosen tuh lebih memilih bimbingan via online. Ya nggak apa-apa sih, karena kan ikuti protokol kesehatan kan. Nah, kalau bisa sih sebenarnya telepon atau Zoom itu lebih enak, karena kita bisa diskusi dengan dosen pembimbing kita sendiri. Ada juga dosen yang super sibuk, kadang sudah buat janji, dan beliau lupa atau mendadak ada tugas lain. Sulitnya ketemu dosen pembimbing itu bisa menjadi salah satu pemicu malas mengerjakan skripsi loh. Saat lagi semangat-semangatnya nih, dosen pembimbing tidak bisa dijumpain, lagi sibuk. Bagi sebagian mahasiswa-mahasiswi, ini bisa menurunkan semangat loh. Teman-teman, ada banyak tantangan dalam mengerjakan skripsi. Ingat, ini tanggung jawab kita. Kalau kita menunda mengerjakan skripsi, yang rugi itu kita sendiri. Dari segi waktu, uang, dan tekanan dari diri sendiri. Belum lagi tuntutan keluarga, orang sekitar kita. Rasa malas itu apa ya? Kedengarannya sih sederhana, bukan masalah besar. Padahal, rasa malas ini sangat berbahaya kalau tidak segera diatasi. Bagaimana proses bimbingan, ketemu dosen, anggap itu bagian dari proses pengerjaan skripsi. Jalani saja dan lakukan. Yang ketiga, ada masalah dalam manajemen waktu. Biasanya sih tidak dapat mengatur waktu dengan baik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti kerja sambil kuliah. Ada banyak loh mahasiswa-mahasiswi itu kuliah sambil kerja. Jadi dari pagi sampai sore kerja, dari sore sampai malam kuliah. Jadi kan capek, kadang ditugaskan juga keluar kota, sibuk gitu. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat. Tidak dapat maksimal dalam bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing. Dalam penelitian, proses pengambilan data di lapangan juga jadi terganggu. Alhasil, tidak dapat lulus tepat waktu. Melihat teman-teman sudah mulai selesai, akhirnya sudah mulai malas berurusan dengan kampus sendirian. Tidak terlalu masalah sih lulusnya tidak tepat waktu, karena kan kuliah sambil kerja, jadi masih bisa dimaklumi. Ada juga masalahnya itu bukan karena sibuk, tapi tidak membuat target lulus. Skripsi itu memang tugas jangka panjang ya, bukan seperti tugas makalah sewaktu kuliah, dikerjakan sehari 2 hari. Skripsi termasuk tugas berbulan-bulan bahkan tahunan. Jangan langsung terlena karena tugas skripsi ini deadline-nya bulanan hingga tahunan ya. Karena setahun nggak akan terasa loh waktu berlalu. Ini aja corona nggak terasa udah 2 tahun. Jadi meskipun kurun waktu pengerjaan skripsi ini panjang, otomatis sesuai dong dengan tanggung jawab di dalamnya. Teman-teman, ketika bimbingan dan dosen tidak mengharuskan waktu bimbingan ataupun revisi, jangan jadi tergoda untuk menunda ataupun bermalas-malasan.
Ingat, ini tanggung jawab kita. Ditunda ataupun dikerjakan, tetap kita yang harus menyelesaikannya. Buat target penyelesaian skripsi misalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, ketika ada hambatan dalam penyelesaian skripsi, tetap bisa fokus ke waktu yang telah kita buat gitu. Jadi, kalau sudah mulai muncul rasa malas, jadi ingat lagi target waktu penyelesaian skripsinya. Kecuali untuk jadwal sidang, seminar proposal, itu kan memang fakultas yang tentukan, jadi kita hanya bisa menunggu gitu. Tapi setidaknya kalau berkas kita sudah dinaikkan, ada harapan kan menunggu jadwal. Teman-teman, skripsi itu sulit jika kita menolak untuk menyelesaikan setiap tantangannya. Entah itu masalah dalam fenomenanya yang masih kurang jelas, teori yang belum lengkap, pengambilan data atau apapun tantangannya, semua bisa diatasi kalau kita mau berproses. Sakit-sakit dulu gak apa-apa ya kan? Ya memang gak mudah, apalagi pandemi seperti sekarang ini. Sulit dalam bimbingan, pengambilan data, atau bahkan izin pengambilan data. Apapun tantangannya, tetap hadapi dengan semangat ya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, pasti ada jalan keluarnya. Buat teman-teman yang sedang berjuang dalam skripsi, tetap semangat dan semoga cepat selesai dengan hasil yang memuaskan. Beberapa poin ini yang dapat saya bagikan. Jika teman-teman ada pendapat lain atau sharing, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.